Tuh lihat, pundaknya dipegang, pipinya dipegang. Tuh. Ya Allah, biar dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dukung saya untuk terus berjuang di channel ini walaupun dengan berbagai macam badai yang melanda. Teman-teman cukup dukung saya dengan cara subscribe channel ini. Nanti ketika saya ngupload video terbaru, teman-teman dapat pemberitahuan. Kali ini saya akan mereaksi beberapa video dari Pak Ali Gondrong. Ya, ada yang bilang namanya Abah Ali Gondrong, ada yang bilang namanya Gus Ali Gondrong, ada yang bilang Kiai Ali Gondrong, ada juga yang bilang ini rocker gitu ya, karena beberapa kali tingkahnya tuh seperti rocker di pengajiannya ya, di pentas pengajiannya maksud saya. Entahlah yang mana sebenarnya yang pas gitu ya. Langsung aja kita reaksi video yang pertama ya. Di sini ada captionnya, mohon penjelasannya buat para santri di seluruh Indonesia. Apakah boleh kalau santriwati mencium tangan Pak Kiai seperti yang ada di video ini? Kalau kita lihat komentarnya sih banyak yang udah jawab ya. Banyak yang bilang nggak boleh. Ada yang bilang nih, ya jelas nggak boleh, sudah ada hukumnya di ajaran agama Islam. Ya komentarnya banyak yang bilang nggak boleh gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Buset, ini bukan cuma disalamin tapi kepalanya juga dipukul ya. Nih lihat nih, duar. Apa? Tepak jodoh nih gitu ya. Oke, cium bolak-balik gitu ya. Waduh, dikecup-kecup. Ini serius nih digini, sampai dikecup-kecup gini. Waduh, masya Allah, subhanallah. Sampai diulang-ulang ciumnya ya. Sampai diulang-ulang ciumnya ya. Ini, gitulah ya. Terus ada pukul kepala juga. Tuh ada. Nah, tadi pertanyaannya, apakah boleh kalau santriwati mencium tangan Pak Kiai seperti yang ada di video ini? Sampai dikecup-kecup gitu ya. Kita semua sepakat ya bahwa contoh terbaik kita dalam beragama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Dahulu ada seorang wanita yang mengulurkan tangannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjabat tangannya. Maka beliau bersabda, inilah usafihun nisa. Sesungguhnya saya tidak menjabat tangan wanita. Bahkan ketika proses pembaiatan sekalipun, kalau yang dibaiat itu adalah wanita-wanita yang bukan mahramnya, Rasulullah tidak menjabat tangannya. Ada kesaksian dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, sampai bersumpah, demi Allah tangan Rasulullah tidak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya sama sekali. Mereka hanya membaiatnya dengan ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa ditusuk kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Makanya di zaman Rasulullah itu tidak ada ceritanya istri-istri para sahabat rebutan untuk berjabat tangan dengan Rasulullah. Tidak ada ceritanya wanita-wanita di zaman Rasulullah itu rebutan ingin kecup tangan Rasulullah karena mau ngambil barokah tangannya Rasulullah. Gak ada yang seperti itu. Ya kita tahu tangan Rasulullah itu penuh barokah. Bagian-bagian tubuh Rasulullah itu udah pasti penuh barokah. Tapi tidak ada ceritanya wanita-wanita yang bukan mahramnya rebutan tangan Rasulullah untuk dikecup-kecup. Nggak ada. Lalu ada orang di masa sekarang seolah-olah lebih powerful daripada Rasulullah. Seolah-olah dia lebih mulia daripada Rasulullah dengan pedenya menjulurkan tangan kepada yang bukan mahramnya dengan alasan agar yang mencium tangannya itu dapat barokah. Sampai dipukul kepalanya, bahkan dielus-elus pipinya. Coba kita lihat nih videonya. Bahkan ada yang sampai dielus loh pipinya. Tuh lihat, pundaknya dipegang, pipinya dipegang. Tuh. Ya Allah, biar dapat barokah. Yang lainnya dipukul kepalanya. Nah, ini pukul-pukul kepala ini juga punya keyakinan khusus nih. Dengan dipukul kepalanya gini katanya biar dapat barokah gitu. Jadi satu-satu jamaahnya dipukul kepalanya. Nggak tahu ini dari mana lagi nih keyakinan-keyakinan seperti ini. Bapaknya aja belum tentu pukul-pukul kepala anaknya lah ini. Kok mau gitu ya. Nah kan dipukul kepalanya.
yang perempuan-perempuan disalamin tanpa ada beban melanggar syariat Islam. Dikecup, benar-benar dikecup guys. Banyak yang bawa botol juga ya, karena tangannya sakti, itu bisa memberi keberkahan. Kira-kira nih ya, kalau sama suaminya salaman sampai segininya apa enggak? Atau sama bapaknya atau sama ibunya kalau salaman sampai segininya apa enggak? Ya padahal tangan ibu dan bapak itulah yang semestinya kita salami lalu kita cium dengan penuh penghormatan, ya kan? Tapi kalau nggak pernah begini nih salaman sama ibu bapaknya, lalu dengan Gus Ali Gondrong salamannya begini, wah berarti menganggap lebih mulia Gus Ali Gondrong dong daripada ibu dan bapaknya. Teman-teman, tidak ada kaidah bahwa kalau seseorang sudah jadi guru kita, sudah jadi kiai kita, atau bahkan sudah jadi gusnya kita, berarti dia mahram. Tidak ada kaidahnya seperti itu. Mau dia kiai, kah buya, kah abah, kah, kalau dia bukan mahramnya ya tetap bukan mahramnya. Artinya kita tetap harus menjaga jarak, artinya kita tetap harus menjaga batasan-batasan sebagaimana yang bukan mahramnya. Banyak orang yang nggak paham dengan hal ini, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkedok kiai, berkedok gus, disuruh setor hafalan ke kamarnya gitu ya, setor hafalan mengaji, hafalan Al-Quran ke kamarnya, ujung-ujungnya ya diicikiwir, sampai puluhan santri diicikiwir. Bukan sekedar setor hafalan, tapi yang lainnya juga disetorkan. Ini fakta terjadi, saya nggak nakut-nakutin, ini berita fakta, memang benar-benar terjadi. Ya sebabnya karena memang ada orang berpikir kalau dia sudah jadi kiai saya ya bebas gitu ya, aman gitu ya, mahram ya. Udah jadi seolah-olah mahramnya, mau diapain pun nggak apa-apa, ini demi barokah. Ada juga yang kedoknya transfer ilmu ya, biar ilmunya masuk ke santrinya, santrinya ditidurin dulu. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu membaiat wanita yang bukan mahramnya aja nggak disentuh. Lah dia katanya mau setor ilmu sampai di icikiwir dulu santrinya. Ya tidak semua seperti itu teman-teman ya, pesantren, tidak semua lingkungan keagamaan Islam itu begitu. Tapi kasus-kasus seperti ini ya memang ada. Ya artinya ini kita harus menyuarakan, harus mengingatkan. Kalau bukan sesama muslim yang mengingatkan, siapa lagi? Kita harus edukasikan kepada masyarakat. Walaupun dia sudah menjadi kiaimu sekalipun, dia tetap bukan mahrammu. Jangan mau digeraya-geraya karena alasan dia kiaimu. Sekali lagi itu oknum, tidak semuanya begitu teman-teman ya. Dan yang paling ampuh, paling berpengaruh untuk berbicara seperti ini, mengingatkan kepada masyarakat adalah orang-orang yang satu golongan, satu frekuensi, satu lingkaran dengan mereka. Karena kalau orang yang di luar lingkaran mereka itu selalu dikatakan Wahabi. Kalau kita edukasi begini, wah Dodi ini Wahabi. Apapun edukasinya kalau di luar lingkaran mereka jawabannya ya itu Wahabi. Makanya saya berharap orang-orang dari lingkaran mereka lah yang berbicara untuk mengingatkan agar tidak terjadi terus-menerus seperti ini. Tapi sayangnya ya, Menteri Agama kemarin ngomong kasus icikiwir di pondok pesantren itu hanya dibesar-besarkan oleh media. Kok bisa Menteri Agama ngomong kayak begini? Kesannya seperti meremehkan teman-teman ya. Oke lah, saya rasa udah cukup ya video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.